Mario Teguh Golden Ways masih menemani Anda. Sesuai janji saya tadi, saya akan mengumumkan hasil polling yang sudah dilakukan oleh sahabat super yang hadir di studio. Ternyata hasilnya, apakah A, B, atau C? Yang A membatalkan pernikahan 56%, yang B mengundurkan tanggal pernikahan 29%, yang lanjut 15%. Kita berikan tepuk tangan untuk Anda dulu. Luar biasa. Yang bilang lanjut tadi siapa? Berdiri. Mengapa Ibu memilih lanjut? Karena saya setia, Bapak. Ya, lagi pula kan kalau misalnya udah tinggal besok begitu, Pak. Udah dipersiapkan semuanya, tiba-tiba batal kan sayang ya, Pak ya? Sayang ya? Iya. Biayanya. Udah biaya. Iya. Oh my God. Bantu saya mengerti, Ibu. Maksudnya, Ibu, berapa biaya untuk pernikahan itu? Sebut saja angka, satu angka, berapa? Oh, enggak Pak, saya enggak begitu. Katakan saja 150 juta. Oh, boleh deh Pak, 150 juta. Pakai teman sendiri boleh deh ya. 150 juta. Iya. Ibu menikah dengan orang yang berselingkuh sebelum pernikahan. Kira-kira akan berselingkuh lagi nggak nanti setelah? Oh, nanti akan saya buat biar nggak selingkuh lagi, Pak. Ibu bisa menjamin dia tidak akan selingkuh lagi? Iya, semoga saja. Semoga. Iya. Berarti ada kemungkinan? Selingkuh lagi. Buat sekarang, Ibu, kedamaian Ibu, bebas dari kecurigaan, kekecewaan Ibu, itu kalau dipikir itu berapa biayanya ya? Tak ternilai sekali itu, Pak. Kebahagiaan Ibu ada harganya? Tak ternilai, Tidak Pak. ada. Iya. Good. Kata lanjutkan itu nonsense kalau yang dilanjutkan penderitaan. Terima kasih. Saya mohon maaf bahwa saya bicara setegas itu karena kata lanjut ini banyak digunakan orang untuk melanjutkan apapun termasuk penderitaan. Ketidakjujuran. Come on. Kalau mau melanjutkan, lanjutkan yang awalnya baik. Karena apabila kita memulai sesuatu dengan keburukan, kita akan diharuskan hidup dalam dampak dari keburukan. Ingat hukumnya. Tidak ada orang bisa melakukan kesalahan tanpa keharusan mengalami dampak dari kesalahan itu. Termasuk menyayangkan biaya pernikahan untuk menikah dengan orang yang jelas-jelas melukai kehormatan kita. Sebagai orang yang lebih tua saya katakan jangan. Terima kasih. Yang mau membatalkan pernikahan siapa? Saya ambil option untuk membatalkan pernikahan karena pas selama perjalanan kita pacaran kan sudah kelihatan dia itunya apa? Jadi dibatalkan sifatnya. Jadi pertama kali kita menjalankan itu kalau dia dalam pacaran kelihatan dia selingkuh. Ya kita kasih dia kesempatan kedua. Ketika kita kasih kesempatan kedua dia tetap selingkuh, kasih dia kesempatan 3. Apabila dia tetap selingkuh juga atau gimana? Oh, dianggap seperti ular itu kan diperingatkan 3 kali toh. Ular keluar 1. Sebenarnya Pak, itu back lagi ke dalam hati kita sendiri gitu. Sampai berapa lama kita mau ngasih dia kesempatan itu. Super. Nah, tapi Anda akan batalkan merekanya. Batalkan. Karena sudah tahu ya, sekarang saya tanya biayanya bagaimana? Udah. Yang penting kan kebahagiaan kita itu nggak ada nilainya. Super. Sekarang saya tanya, malunya orang tua bagaimana? Malunya orang tua adalah beban saya juga. Tapi kebahagiaan saya nggak bisa dibeli, Pak. Jadi waktu pernikahan tidak hadir. Diwakilkan saya Pak sama orang tua saya, orang tua dia. Biarin. Super sekali, terima kasih. Yang mengundurkan tanggal pernikahan. Selamat malam Pak Mario, nama saya Darmawan. Saya memilih opsi yang B, mengundurkan tanggal pernikahan. Karena dengan cara itu mungkin kita akan lebih, demokrasi kalau akan kita obrolin dulu gitu loh. Good. Jadi bicara dulu, diundurkan tanggalnya. Iya, betul. Kalau oke, diteruskan. Iya. Kalau misalnya dia tidak menunjukkan kemungkinan untuk berubah, kita akan saya akan memutuskan untuk lebih jauh lagi. Enggak, tidak akan mengundurkan, akan memutuskan untuk tidak melanjutkan itu karena
cara yang sudah baik kita sudah lakukan. Super sekali. Terima kasih Pak. Kelihatannya satu, kalau selingkuh itu dibuktikan itu betul selingkuh atau hanya fitnah. Ya. Kedua, kalau betul selingkuh, sekarang saya mau tanya, pria atau wanita yang bisa kita jatuhi cinta, itu di dunia apakah satu atau sebetulnya banyak? Tapi belum ketemu. Kok satu yang jelek membuat kita seperti tidak ada pilihan lain? Akhirnya orang yang menasihatkan apa? Tugasku hanya menyampaikan yang benar. Perubahan itu hidayah dari Tuhan. Dan kamulah yang hidup dalam keputusanmu. Tapi kalau kita orang tua atau kakaknya, berkasih sayanglah supaya kalau dia terluka, ada tempat kembali. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih membahas mengenai permasalahan tadi Pak, ketika kita berbicara mengenai diselingkuhi. Tapi saya juga pernah membaca bahwa ternyata mereka yang selingkuh itu juga menderita Pak. Ya. Karena terpecah-pecah. Nah untuk hal-hal yang seperti ini bagaimana Pak? Waktu saya masih muda dulu, ada seorang rekan di kantor seberang yang berselingkuh. Ceritanya sedih, karena hubungannya sebetulnya indah sekali di keluarganya, tapi tidak tahu apa yang dilakukannya, tapi dia dekat dengan wanita lain. Dan suatu malam, dia tertidur terlalu malam di rumah pacarnya. Waktu bangun dia harus segera pulang, karena sebetulnya dia dekat dan mesra hubungannya dengan istrinya. Dia ngebut jam 4 pagi dan nabrak pohon. Meninggal. Kalau ada orang ngebut jam 4 pagi karena terlelap tidur di rumah selingkuhannya untuk pulang ke istri yang dicintainya sebetulnya selingkuh itu very stressful. Kalau tidak, dia tidak akan pacu kendaraannya setinggi itu sampai membahayakan dirinya. Memang cinta yang sempurna itu tidak ada. Tetapi menjadi pribadi yang berupaya menyempurnakan kecintaan kita kepada pasangan hidup kita, itu bisa dibuat. Kadang-kadang kita melihat kesenangan sementara itu mengalahkan keindahan yang ada di dalam pernikahan. Saya ambilkan contohnya. Kalau nanti ada seorang presiden yang sangat amanah, pandai, adil, jujur, tegas, gagah, berani, dan sangat penyayang kepada rakyatnya. Dan itu adalah anak dari suami istri ini, yang anak ini adalah anak dari pasangan petani ini, yang ini adalah anak dari pasangan orang bekerja di bank pasar di Boyolali. Bisa dibayangkan, kalau kedua orang ini tidak saling memuliakan, nah rencana Tuhan untuk ini bagaimana? Kadang-kadang hanya kesenangan sementara untuk lihat wanita lain yang kita sukai matanya. Karena jatuh cinta itu kadang-kadang hanya jatuh cinta ke matanya, tapi menikah dengan seluruh badannya. Itu kan kesalahan besar itu. Nah masa kita yang di dalam setiap pernikahan itu ada bibit-bibit kebenaran masa depan, masa menyepelekan rencana ini hanya untuk kesenangan sementara? Tuhan bisa gantikan. Pasangan itu bisa digantikan. Ini tidak lagi dari sini, tapi dari pasangan yang lain, bisa. Tetapi mengapa kita tidak meminta tugas untuk menjadi orang tua atau kakek atau nenek dari orang-orang besar yang akan membahagiakan orang Indonesia di masa depan?